Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Izal Zahran, Sarjana Farmasi Master of Science, salah satu dosen di program studi farmasi Universitas Muhammadiyah Palopo. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Pengantar Ilmu Farmasi. Pengantar Ilmu Farmasi merupakan mata kuliah wajib program studi farmasi yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 1. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu untuk memahami pengetahuan dasar farmasi yang akan digunakan pada mata kuliah lanjutan. Untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah Pengantar Ilmu Farmasi ini, saya menggunakan metode DIA yang merupakan singkatan dari D untuk delivery, I untuk interaction, dan A untuk assessment. Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk aspek sikap terbagi 2. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk keterampilan khusus, mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan, norma, dan etika kefarmasian. Untuk aspek pengetahuan juga terbagi 2. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai berbagai macam zat aktif, struktur kimia, indikasi, efek samping, dan interaksinya yang bersumber dari tanaman serta hewan, baik di darat maupun di laut, yang dapat berfungsi sebagai obat, senyawa berkhasiat yang ada di dalamnya, dan efek farmakologisnya. Aspek pengetahuan yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasi berbagai zat aktif, zat tambahan dan fungsinya pada pembuatan sediaan farmasi, bentuk sediaan farmasi, rute pemberian, serta aspek farmakodinamik dan farmakokinetik. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut, kemudian diturunkan menjadi 7 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengemukakan sejarah kefarmasian di dunia dan di Indonesia. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menelaah konsep teoritis tentang obat dan perkembangannya, serta hubungannya dengan sifat fisikokimia obat dan aktivitas biologis yang dihasilkannya. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengklasifikasikan bentuk sediaan obat dan desain bentuk sediaan obat. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan registrasi obat. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi obat tradisional. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu mengkorelasikan perjalanan obat dalam tubuh. Dan CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menelaah ketentuan perundang-undangan dan etika kefarmasian. Kemudian dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK tersebut diturunkan menjadi 23 sub CPMK yang dibagi ke dalam 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur, yaitu sebagai berikut. Selain itu, saya juga menggunakan referensi penunjang, baik itu dari jurnal, artikel, atau majalah yang berhubungan dengan materi yang akan saya bawakan. Kemudian, ada juga beberapa aplikasi yang dapat mendukung terlaksananya mata kuliah ini, yaitu aplikasi Medscape dan eBPOM. Itulah tadi model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran mata kuliah Pengantar Ilmu Farmasi yang saya bawakan. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Interaction adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SLC atau Student Learning Center, yang merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif
sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem SLC sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua adalah small group discussion atau diskusi. Metode ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan antar kelompok siswa atau mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik tertentu. Kemudian yang ketiga adalah self-direct learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada siswa seperti tugas membaca dan tugas membuat ringkasan. Dalam menjalankan mata kuliah ini, saya juga menggunakan suatu platform yaitu Learning Management System atau LMS. Di platform ini akan menjadi tempat untuk mahasiswa mengisi presensi, mengunduh materi pembelajaran, mengirimkan tugas, dan lain-lain. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan pada pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek assessment. Assessment sendiri merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Dalam aspek assessment, ada 6 indikator penilaian yang diukur. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, keaktifan dalam diskusi dengan bobot 10%, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 30%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment atau sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kuliah hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi saya harapkan adik-adik semua bisa selalu menjaga kesehatannya karena di farmasi itu kuliahnya lumayan berat ya. Jadi akan sering begadang. Saya sarankan untuk sering mengkonsumsi vitamin ya. Baik. Ada yang tahu hari ini pertemuan keberapa? 10. Ya, hari ini kita pertemuan ke-10 ya di mata kuliah pengantar ilmu farmasi. Materi hari ini itu kita akan membahas tentang obat tradisional ya. Tapi sebelum kita membahas tentang obat tradisional, kita mengingat dulu materi atau perkuliahan yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat minggu sebelumnya kita membahas soal apa? Obat dan penggolongannya. Ya, benar sekali. Jadi minggu lalu kita membahas dan mempelajari tentang obat dan penggolongannya. Ada yang masih ingat apa pengertian obat? Ingat? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pengertian obat itu merupakan bahan atau campuran bahan yang dapat digunakan untuk mencegah serta mengobati penyakit. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi jawabannya tepat sekali ya. Kemudian pertanyaan kedua, ada yang masih ingat apa penggolongan obat menurut undang-undang? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan. Untuk penggolongan obat itu ada 5, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan obat narkotika. Kalau untuk obat narkotika itu obat yang dapat menimbulkan penurunan kesadaran serta menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan. Sedangkan obat psikotropika itu obat yang dapat merubah perilaku dan mental seseorang. Baik, tepuk tangan untuk temannya. Oke, good job ya. Jawabannya benar sekali. Baik, untuk materi hari ini itu tentang obat tradisional.
Capaian pembelajaran mata kuliah hari ini itu setelah mempelajari materi tentang obat tradisional, diharapkan kalian akan mampu mengemukakan yang pertama itu pengertian obat tradisional, kemudian mampu mengemukakan jenis-jenis obat tradisional. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke pengertian obat tradisional. Karena materinya sudah dibaca ya? Sudah di-download dari LMS? Sudah. Sudah presensi juga? Sudah. Ya. Karena materinya sudah dibaca, artinya pasti sudah tahu pengertian obat tradisional ya? Sudah. Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi obat tradisional itu adalah obat atau lawan obat yang berupa tumbuhan, hewan, dan mineral. Nah, ataupun campurannya ini telah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Baik, terima kasih. Good job. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, jadi obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, atau mineral, atau campurannya. Jadi tidak melulu salah satunya saja, tapi bisa campurannya. Kemudian yang telah digunakan secara turun-temurun. Jadi dari nenek moyang kita itu sudah menggunakan bahan tersebut sebagai pengobatan. Ya. Kemudian jenis obat tradisional Indonesia itu atau obat herbal di Indonesia itu ada 3. Ada yang tahu? Ya, silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi jenis obat tradisional yang ada di Indonesia itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama obat herbal, yang kedua obat herbal terstandar, dan yang ketiga fitofarmaka. Baik, terima kasih, good job. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, tepat sekali. Jadi obat herbal di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu obat tradisional, yang kedua adalah obat herbal terstandar, dan yang ketiga adalah fitofarmaka. Penjelasan tentang ketiganya nanti akan kita bahas di belakang. Ya. Selanjutnya, ini adalah logo untuk obat herbal yang ada di Indonesia. Ada yang tahu ini logo apa? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi yang pertama itu merupakan logo dari obat herbal tradisional. Logonya itu ada ranting daun, kemudian di dalam lingkaran. Nah, lingkaran itu berwarna hijau. Biasanya logo obat herbal tradisional ini diletakkan di sebelah kiri atas dari kemasan. Kemudian di bawah itu biasanya tercantum tulisan jamu, dicetak dengan huruf yang berwarna hitam. Terus gambar yang kedua itu merupakan logo dari obat herbal terstandar. Nah, logonya itu seperti yang bisa dapat kita lihat di atas merupakan jari daun yang 3 pasang. Logonya juga berwarna hijau. Sama seperti tadi, logo ini biasanya terletak di bagian kiri atas di kemasan. Kemudian gambar yang ketiga yaitu logo dari obat fitofarmaka yang dimana berbentuk dari jari-jari daun yang membentuk bintang di dalam sebuah lingkaran warna hijau. Nah, obat ini biasanya dijumpai di bawahnya itu terdapat tulisan fitofarmaka, tulisannya dicetak menggunakan warna hitam. Sama juga letaknya biasanya itu di sebelah kiri atas dari obat. Makasih. Baik, terima kasih, good job. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, jawabannya sangat sempurna sekali. Terima kasih. Nah, betul sekali seperti yang disebutkan oleh temannya. Jadi logo yang pertama tadi itu adalah logo jamu. Ya. Terus yang kedua itu adalah logo obat herbal terstandar, dan yang ketiga itu logo fitofarmaka. Logo ini sudah diatur berdasarkan keputusan Balai POM nomor HK 0005-42411 tanggal 17 Mei 2014. Selanjutnya, obat herbal yang pertama adalah jamu. Nah, jamu itu adalah salah satu bentuk obat tradisional yang belum mengalami pengolahan di pabrik kimia atau yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi, jamu itu hanya berdasarkan pengalaman turun-temurun dari nenek moyang kita. Ada yang tahu contohnya obat tradisional yang dipercaya turun-temurun? Ada?
Apa? Daun apa? Daun apa? Nggak ada yang tahu? Pernah dengar manfaat dari daun jambu biji? Ya, jadi daun jambu biji itu sudah diketahui oleh nenek moyang tak. Dari nenek moyang tak sudah percaya bahwa dengan mengkonsumsi daun jambu biji itu bisa menyembuhkan penyakit diare. Ya. Kemudian pada jamu tidak boleh ada klaim khasiat menggunakan istilah farmakologi atau medis seperti jamu untuk hipertensi, jamu untuk diabetes, jamu untuk hiperlipidemia, jamu untuk TBC, dan lain-lain. Jadi jamu yang diiklankan di TV-TV atau di iklan manapun itu tidak boleh ada yang mengklaim khasiatnya dapat menyembuhkan penyakit. Itu aturannya. Yang boleh itu hanya menyebutkan manfaat tanpa menyebutkan nama penyakitnya. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh jamu yang beredar. Pasti kalian juga sudah sering baca, sudah sering lihat. Ada kuku bima, pegelinu, gemuk sehat, tolak angin, rapot wangi, susut perut, kurmino, dan lain-lain. Kemudian, tadi kan itu adalah obat tradisional yang berasalnya dari tanaman. Nah, ada juga obat tradisional yang asalnya dari hewan. Contohnya adalah madu. Ada yang tahu manfaat dari madu? Ada yang pernah merasakan manfaat dari madu? Belum. Oke. Kalau di rumah saya itu madu seringnya digunakan kalau ada luka bakar. Jadi saat luka bakar, madunya itu dioleskan pada luka bakarnya. Dan itu juga sudah menjadi penelitian salah satu dosen di program studi kita yang meneliti efek dari madu terhadap luka bakar. Dan itu ternyata memang efeknya bagus, ya. Nah, ini beberapa manfaat madu. Yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, memulihkan luka lebih cepat. Yang ketiga, menangkal radikal bebas. Yang keempat, menyehatkan jantung. Yang kelima, menjaga sistem pencernaan. Yang keenam, pemanis yang sehat. 7, meredakan batuk. Apalagi lagi musim sekarang ya, batuk. Sama yang kedelapan itu mengurangi berat badan tubuh. Kemudian, ini adalah persentase penggunaan tumbuhan obat yang ada di Indonesia. Jadi sekarang itu tumbuhan obat yang paling banyak digunakan sebagai jamu itu adalah jahe, sebesar 50,36%. Kemudian ada kencur 48,77%, temulawak 39,65%, meniran 13,93%, dan mengkudu 11,17%. Ini 5 besar tanaman obat yang digunakan menjadi jamu. Kemudian, bentuk sediaan jamu yang paling banyak disukai itu adalah bentuknya cairan yang awalnya. Terus, yang paling sering juga di masyarakat kita itu seduhan. Jadi, daunnya itu baik bentuknya kering atau masih fresh, itu diseduh, kemudian diminum airnya. Terus, ada juga rebusan, bisa juga dibuat dalam bentuk kapsul, pil, dan tablet. Nah, salah satu tanaman juga yang bermanfaat sebagai obat tradisional itu adalah daun kelor. Jadi daun kelor itu adalah penelitian yang baru-baru ini selesai saya lakukan dan sudah saya publikasikan. Judulnya adalah pengaruh infusa rebusan daun kelor terhadap penurunan kadar asam urat dalam darah pada hewan coba mencit jantan. Jadi bahan yang saya gunakan itu adalah daun kelor yang dibuat sebagai bentuknya infusa. Kemudian diujikan kepada 5 kelompok hewan coba mencit. Jadi kelompok yang pertama itu diberikan kontrol positif, kelompok 2 itu kontrol negatif, kelompok 3, 4, dan 5 itu diberi infusa daun kelor dengan dosis atau konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, dari hasil penelitiannya itu, hasil penelitian pengukuran asam uratnya setelah akhir penelitian ternyata menunjukkan bahwa infusa daun kelor itu betul-betul bermanfaat untuk menurunkan kadar asam urat. Jadi, kalau ada keluarganya yang menderita asam urat, boleh dicoba membuat infusa terus diberikan ke keluarganya, ya.
Nah, itu tadi penjelasan soal jamu. Selanjutnya penjelasan soal obat herbal terstandar atau OHT. Kalau di jamu tadi itu, jamu itu penggunaannya hanya berdasarkan resep turun-temurun atau kepercayaan turun-temurun. Nah, kalau obat herbal terstandar itu beda. Obat herbal terstandar itu harus melewati fase atau uji praklinis. Uji praklinis itu adalah uji menggunakan hewan coba. Hewan coba di farmasi yang sering dipakai untuk penelitian kan itu ada tikus, mencit, hamster, kelinci, ya. Kemudian obat herbal terstandar itu harus memenuhi kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian pada hewan coba. Kemudian telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Nah, ini contoh dari beberapa obat herbal terstandar yang sudah beredar di Indonesia. Ada Antangin JRG, ada OB Herbal, Mastin, Lelap, dan Diapet. Kemudian fitofarmaka. Tadi kan sudah tahu, kalau jamu itu berdasarkan kepercayaan turun-temurun, ya. Kalau obat herbal terstandar itu berdasarkan uji. Kemudian telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Kemudian jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi. Jadi kalau saya tanyakan, mana lebih efektif, jamu, obat herbal terstandar, atau fitofarmaka? Fitofarmaka. Kenapa? Betul sekali. Kenapa obat fitofarmaka itu lebih efektif? Karena sudah melewati berbagai proses. Sudah diujikan ke hewan coba, sudah juga diujikan ke manusia. Ya. Nah, ini yang di bawah adalah contoh beberapa fitofarmaka yang sudah beredar di Indonesia. Ada Stimuno, Tensigard, Nodiar, Inlacin, Vip Albumin Plus, dan lain-lain. Nah, kemudian persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional itu sudah ada diatur dan dibuat aturannya. Aturannya itu adalah Peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang menyatakan, maka apapun bentuk sediaan yang dibuat dan didaftarkan sebagai obat tradisional, obat herbal terstandar atau fitofarmaka harus memenuhi parameter persyaratan keamanan dan mutu obat jadi, yaitu ada uji organoleptik. Jadi semua yang beredar itu, mulai dari jamu sampai fitofarmaka itu harus melewati semua uji ini, baru boleh diedarkan, ya. Ada uji organoleptik, uji kadar air, uji cemaran mikroba, aflatoksin total, sampai uji kadar alkohol atau pH. Kemudian saya ulang lagi, kalau produknya adalah jamu, maka yang diiklankan itu tidak boleh ada klaim khasiat. Ada klaim khasiat, tidak boleh ada klaim khasiat menyembuhkan suatu penyakit. Ya. Kemudian untuk menjamin keamanan obat tradisional, BPOM juga mengeluarkan daftar bahan apa saja yang dilarang untuk diproduksi dalam obat tradisional. Jadi yang di atas ini adalah bahan-bahan tradisional yang tidak boleh dibuat menjadi jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka karena bahan-bahan ini berbahaya. Ada biji saga, biji kecubung, ganda rusa, arsen, merkuri, dan lain-lain. Kemudian di aturan itu juga di lampirannya ada bahan tambahan yang diperbolehkan dalam obat tradisional. Jadi ada daftar bahan yang boleh dibuat menjadi obat tradisional. Di situ disebutkan bahan tambahan yang diperbolehkan untuk ditambahkan dalam obat tradisional dan pada kadar berapa. Yang pertama itu bahan pengawet. Yang kedua bahan pemanis alami dan buatan. Yang ketiga bahan pewarna alami dan sintetik. Yang keempat bahan antioksidan. Yang kelima bahan lain-lain. Misalnya bahan pengemulsi, penstabil, dan lain-lain. Nah, ini sama pembahasannya dengan yang tadi. Yang menyebutkan bahwa jamu itu tidak boleh, pada iklannya tidak boleh ada
Betul sekali. Jadi pada jamu itu, produk jamu itu tidak boleh ada klaim khasiat menyembuhkan suatu penyakit, ya. Kemudian saya perjelas juga bahwa obat tradisional di Indonesia itu sudah dibuat aturannya bahwa obat tradisional itu tidak boleh menjadi terapi utama untuk suatu penyakit. Yang diatur dalam peraturan kita itu adalah obat tradisional hanya sebagai terapi komplementer. Terapi komplementer itu maksudnya adalah terapi pelengkap. Jadi bukan terapi utama. Misalnya penyakit asam urat, tetap diberi obat asam urat, tapi yang obat tradisionalnya itu sebagai terapi komplementer, bisa diberi infusa daun kelor yang tadi atau yang lain-lain. Ya, paham? Kemudian di dalamnya tertera ketentuan larangan mengiklankan obat tradisional yang dinyatakan berkhasiat untuk mengobati atau mencegah penyakit kanker, tuberkulosis, poliomielitis, penyakit kelamin, impotensi, tifus, dan lain-lain. Nah, itu diatur di Keputusan Menteri Kesehatan nomor 386 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 4 tahun 1994. Jadi sejak 94 itu sudah diatur tentang hal tersebut. Nah, kalau tidak boleh menampilkan klaim khasiat, yang boleh ditampilkan itu hanya kegunaan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disetujui dalam pendaftaran oleh BPOM. Jadi nanti BPOM yang mengatur apa yang boleh ditampilkan di iklan jamu tersebut. Kemudian iklan jamu juga tidak boleh mencantumkan kata-kata tokcer, cespleng, manjur, dan tidak boleh memberikan garansi kesembuhan. Ya. Jadi hal-hal tersebut tidak boleh ditampilkan pada iklan obat tradisional, utamanya jamu. Jadi kita sebagai masyarakat, utamanya kalian yang kuliahnya di jurusan farmasi, harusnya jangan mudah percaya pada obat tradisional yang mengklaim dirinya bisa mengobati suatu penyakit. Ya. Baik, cukup sekian materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, Bapak membahas tentang apa itu obat tradisional dan obat herbal. Jadi pertanyaan saya, apa perbedaan obat tradisional dan obat herbal? Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Baik. Jadi pertanyaan itu sebenarnya sudah saya tunggu-tunggu dari tadi. Saya sengaja tidak menampilkan penjelasannya di PowerPoint supaya kalian bertanya. Jadi, perbedaan obat tradisional dan obat herbal itu adalah obat tradisional itu khusus yang digunakannya secara turun-temurun. Ya. Jadi yang sudah dipercaya secara turun-temurun itu untuk obat tradisional. Kalau obat herbal itu adalah obat-obat yang belum tentu dipercaya secara turun-temurun. Misalnya, dalam daun kelor tadi kan sudah ada penelitiannya bahwa bermanfaat sebagai menurunkan asam urat, kan? Nah, bisa jadi di dalam tanaman daun kelor tersebut ada suatu zat atau komponen yang bermanfaat untuk penyakit lain yang belum dipercaya atau tidak diketahui oleh masyarakat secara turun-temurun. Nah, yang itulah yang termasuk dengan obat herbal. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya masih ada yang mau ditanyakan? Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, untuk hari ini saya beri tugas. Tugasnya kalian adalah membuat ringkasan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian tugasnya itu nanti diuploadnya di LMS ya. Oke? Deadline pengumpulan tugasnya itu maksimal 3 hari kemudian. Pukul 12 malam ya, sebelum jam 12 malam saya tunggu. Paham? Paham. Saya tutup pertemuan hari ini dengan sebuah quote dari Nelson Mandela. Nelson Mandela bilang, pendidikan itu adalah senjata yang sangat powerful, yang sangat kuat, karena pendidikan itu bisa mengubah dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam